satu ini terkait dengan manajemen manufaktur, ya. Kemarin tugasnya sudah dibagi, ya. Sudah, Pak. Ya, Pak, sudah. Nah, nanti saya di WA di grup ini pembagian tugasmu, ya. Nah, minggu depan itu sudah mulai presentasi kelompok 1, tapi kelompok 2-nya siap. Jadi kalau nanti yang tampil kelompok 2, kelompok 3-nya siap. Jadi seperti itu. Kita melihat situasi dan waktunya, ya. Nah, jadi yang minggu depan kan kita sudah sepakat semuanya PPT dikumpulkan. Jadi besarnya jumlahnya PPT berkisar antara 15 sampai 20 PPT maksimal, ya. Ini tolong diperhatikan karena yang saya nilai ya baiknya PPT-mu itu dan presentasimu, ya. Jadi ini yang ya nilai, sehingga tidak sekedar copy paste, tapi di setiap PPT itu ada dilengkapi dengan gambar-gambar, foto yang relevan dengan yang kamu bahas, ya. Ini yang terpenting, ya. Oke, jadi secara garis besar manajemen manufaktur, ya, dalam mata kuliah kita itu sebetulnya mata kuliah sebelumnya namanya manajemen produksi dan operasi. Nah, sekarang karena kamu di jurusan teknik mesin, maka mata kuliah itu berkembang namanya sekarang manajemen manufaktur, karena disesuaikan dengan program studi yang kita bahas. Nah, pada dasarnya manajemen manufaktur itu ya bagaimana mengelola sebuah industri manufaktur mulai dari persiapan material sampai menjadi produksi. Nah, ini yang akan nanti kamu kupas bersama-sama mulai bab 1 sampai 18 seperti yang sudah buku di fotokopi itu. Berarti nanti sumbernya dari situ dibaca, ya. Setelah difotokopi dibaca, jangan hanya dipelajari yang bagian yang dipresentasikan saja, ya. Tapi itu dibaca semuanya, karena materi semuanya ada di situ, ya. Cara lengkap ada di situ sudah. Kalau ada buku lain ya itu sebagai penunjang, tapi buku induknya dari situ, ya. Nah, baik untuk manajemen manufaktur, ya, dengan istilah lain disebut dengan manajemen produksi dan operasi, ya, itu pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengatur dan mengkoordinasikan secara efisien sumber-sumber yang ada di dalam suatu perusahaan atau industri, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana, sumber daya material, dan keuangan. Itu dalam rangka untuk meningkatkan nilai guna atau barang, nilai guna barang atau jasa untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan atau industri. Nah, industri apa saja, prinsip manajemen manufakturnya adalah seperti yang tertera di dalam bagan ini, ya, dalam bagan ini. Dan antara SDM, sarana prasarana, material, dana, ini adalah faktor kunci di dalam kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan atau industri, ya. Nah, mengapa SDM ini harus diatur, harus dikoordinasikan? Karena ini SDM adalah faktor penting, ya, di dalam
kegiatan di dalam industri. Kita tahu bahwa sumber daya manusia yang ada di industri itu terdiri dari berbagai macam orang, mulai latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin latar belakang agamanya berbeda, mungkin latar belakang asal tempat tinggalnya berbeda, pengalamannya berbeda, maka ini harus diatur dengan sebaik-baiknya agar di dalam organisasi perusahaan atau industri itu tidak terjadi konflik. Ya. Ini tugas utama dari manajer, tugas utama dari pimpinan perusahaan atau industri. Bagaimana mengatur, mengkoordinasikan sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Seorang manajer harus bisa menempatkan SDM yang ada sesuai dengan kompetensi atau keahlian yang dimiliki masing-masing. Seorang manajer harus bisa menempatkan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan tingkat pendidikan. Ya. Ini memang harus dibedakan, makanya harus dikelola. Gajinya ada perbedaan, diatur di situ nanti sistem penggajiannya seperti apa. Makanya kalau di dalam industri perusahaan biasanya di awal di kontrak kerja itu mesti diberikan arahan-arahan sesuai dengan pengumuman lamaran pekerjaan yang disampaikan oleh industri, maka posisi masing-masing SDM itu berbeda-beda. Ya, jadi pada saat rekrutmen itu ada yang ijazah SD, ada ijazah SMP, ada yang ijazah STM atau SMK, ada yang SMA, SMA plus pelatihan atau kursus, ada S1, ada S2 dan seterusnya. Nah, ini sudah dipilah-pilah oleh perusahaan atau industri pada saat rekrutmen, baik itu industri baru ataupun industri yang mengembangkan SDM-nya melalui penerimaan tenaga kerja baru. Ini sudah diatur di situ, ya. Nah, penerimaan sumber daya manusia, ya, pegawai baru yang ada di perusahaan itu biasanya melalui proses yang disebut dengan rekrutmen. Jadi rekrutmen itu usaha untuk penerimaan pegawai baru. Ya, jadi rekrutmen itu bisa dilakukan melalui pengumumannya melalui radio, melalui televisi, melalui selebaran, melalui koran dan seterusnya. Nah, di situ diumumkan persyaratan-persyaratan bagi orang-orang yang ingin menjadi pegawai di perusahaan atau industri itu. Persyaratannya sudah jelas. Kedudukannya di setiap level jabatan itu pendidikannya berbeda. Mungkin di level karyawan teknisi bisa dari SMK dengan keahlian tertentu. Kemudian di level pegawai administrasi itu juga levelnya berbeda. Ada yang SMA, ada yang S1, ada yang S2. Dan biasanya juga diumumkan dalam level-level kepala bagian itu juga biasanya diumumkan dengan persyaratan pendidikan dan pengalaman tertentu. Ya. Ada pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Karena mereka nanti langsung ditempatkan di bagian tertentu, keahlian tertentu atau kepala bagian tertentu. Nah, ini level-level tertentu yang dipersyaratkan juga berbeda, ya, dengan keahlian-keahlian spesifik sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau lamaran sudah masuk, maka di situ ada seleksi, ya, ada seleksi. Kita masih bicara di sini di SDM.